Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 26 ayat 12. Saya bacakan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jemaat dikasih Tuhan, damai sejahtera adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Orang dah kehilangan damai sejahtera, orang yang tidak memiliki damai sejahtera, hidupnya pasti kacau. Hidupnya penuh dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Hidupnya nggak tenang. Tapi dengan damai sejahtera, tidak ada ketakutan, kekhawatiran lagi. Nah, perhatikan firman-Nya. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi apa yang kita lakukan sesungguhnya ada tangan Tuhan yang berperkara, yang melakukan segala sesuatu bagi hidup kita. Karena itu, apapun keberhasilan yang kita capai, kesuksesan yang kita boleh terima, kemenangan yang terjadi dalam hidup kita, sadari bukan gagah kuat kita. Kita mesti percaya bahwa semua karena tangan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri, untuk tinggi hati apalagi. Ya, untuk membanggakan diri. Nggak ada alasan itu. Kita mesti menyadari segala sesuatu itu berkat Tuhan. Semua karena Tuhan yang melakukan bagi kita. Kita yang lakukan bagian kita. Tetapi sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu hanya bagian kecil saja. Sesungguhnya Tuhanlah yang berperkara dalam hidup kita. Ketika engkau menghadapi pergumulan, hadapi masalah yang sulit, seakan-akan kau memang berjuang. Ya, memang kita berjuang dengan kekuatan kita. Tetapi sesungguhnya sebesar apapun upaya kita, sebesar apapun tindakan perbuatan kita, seluar biasa apapun langkah yang kita buat, sesungguhnya itu hanya hal kecil saja di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah sesungguhnya yang berperkara bagi kita. Jadi tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan melakukannya bagi kita, maka sesungguhnya kita tidak mendapat apa-apa. Ada banyak orang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi masalah hidupnya, untuk dia berusaha dengan segala macam cara. Tanpa campur tangan Tuhan, yang diterima seringkali kegagalan, kesedihan, yang diterima seringkali justru ketidakberhasilan. Sebaliknya, ya, dengan selalu
kita mengandalkan Tuhan, seakan-akan masalah memang gede, gitu ya. Tetapi kita hanya melakukan bagian kecil yang memang harus kita kerjakan. Selebihnya kita percaya Tuhan berperkara. Nah, karena itu setiap menghadapi kemenangan, keberhasilan, selalu ingatlah akan campur tangan Tuhan, ya. Sebab semua datang dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan harusnya kembali kemuliaan bagi Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan merasa kita sudah melakukan dengan luar biasa. Semua karena aku, karena kemampuanku, pengalamanku, hebatnya aku. Bukan. Kita mesti sadari apapun itu. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesungguhnya ada campur tangan Tuhan. Ya, kalau kita ingat ya Roma 8 ayat 28 ya, bahwa Allah turut bekerja ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi intinya selama kita ada di dalam Tuhan, selama kita ikuti akan rencana Tuhan, apapun yang terjadi semua dalam kepedulian Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, dan bahkan Allah turut bekerja, Allah turut berperkara. Dan saya percaya bahwa dikatakan Allah turut bekerja, sesungguhnya Allah yang lebih bekerja daripada kita. Kita hanya melakukan hal kecil, hal yang besarnya Tuhan yang bertindak. Sehingga tidak ada istilahnya beban yang terlalu berat, tidak ada masalah yang terlalu besar selama kita bersama dengan Tuhan. Sebab Dia sanggup mengatasi segala sesuatu. Dia pasti berhasil. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Dan tidak ada satu perkara yang lebih besar daripadanya. Ya, Tuhan itu maha dahsyat, maha kuasa. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, sadari engkau tidak sendiri. Ya, ada Tuhan yang mau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Bahkan ketika dengan cara-cara yang natural yang biasa nggak bisa, akhirnya Tuhan bisa berperkara dengan cara supranatural. Ya, makanya kadang kita melihat ada mujizat terjadi. Ya, itu semua karena campur tangan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ayo semangat terus, percayalah Tuhan yang bersama kita. Dia akan menolong kita sehingga kita berkemenangan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami sadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, termasuk kemenangan, keberhasilan, keberuntungan kami, semua datang dari Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang melakukan bagi kami. Kami hanya lakukan bagian kecil sebagai langkah iman bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang bertindak. Kami mau percaya Tuhan, semua datang daripada-Mu oleh karena kuasa-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan kembaliannya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.